Benar dugaan kita, episode kali ini adalah akhir dari Niep yang menunjukkan di mana Pak Boka lebih cerdas dalam siasat licik daripada Niep yang dikatakan sebagai karakter jenius. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 47. Di mana di awal episode ini setelah Soma kembali ke Happy Pare, Soma langsung diberitahu kalau kakak tertuanya si Langos Tomak masih hidup. Bahkan Langolah yang membantu Lakia dan Bang Yanto memberikan jalan untuk menyelamatkan Soma di dunia Granut, yang membuat semua orang jadi bingung apa maksud dari Lango melakukan semua itu. Tapi pada perbincangan di awal episode ini, Bang Yanto sempat emosi karena Soma yang bekerja sama pada Niep. Meski Bang Yanto sudah sedikit dewasa, tapi ini menyangkut Niep, orang yang membunuh gurunya menjadikannya dua. Wajar Bang Yanto bisa emosi, dan emosi itu adalah sifat dasarnya Bang Yanto yang susah dirubah, karena memang sifat dasar atau sifat asli manusia itu susah dirubah. Meski pada akhirnya Hanto sadar juga berkat Lakia, dan saat dia mengingat apa yang akan dikatakan gurunya jika dia masih ada pada situasi saat ini. Di sini, Lakia juga sempat menanyakan kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh Niep yang membuat Soma terlihat khawatir pada kakaknya itu. Dimana kita tahu setelah kekalahan Soma di episode minggu lalu saat Soma berhasil kabur dari dunia Granut, Pak Boka langsung menemui Niep. Sepertinya setelah kejadian itu Niep tertangkap dan sempat dihajar juga oleh Pak Boka dan anak buahnya. Hingga pada episode kali ini dia nampak babak belur. Tapi kali ini Niep tidak langsung dibunuh setelah pengkhianatan pada Pak Boka sebelumnya, tapi karena Pak Boka masih membutuhkan kemampuan Niep, yaitu hasil penelitian dari Niep, hingga kali ini nyawa Niep masih selamat sampai dia menyelesaikan hasil penelitiannya, di mana proyek ini disebut sebagai pengembalaan manusia. Proyek yang bisa mengendalikan manusia dengan Gochizo yang dibuat oleh Niep, di mana Gochizo ini adalah kumpulan dari hasil penelitian Niep selama ini. Seperti yang kita tahu, Gochizo ini kemungkinan tercipta dari hasil penelitian Bitter Gabu atau Dark Soma dengan sistem cloning yang ditinggalkan oleh Pak Suga, kemudian dikombinasikan dengan racun dari Lakia yang bisa membuat manusia bahagia, dan kemampuan hipnotis dari zombie Pak Suga sebelumnya yang bisa digunakan untuk mengendalikan manusia, hingga tercipta dua Gochizo yang berwarna pink kemungkinan berisi racunnya Lakia, dan yang berwarna biru kemungkinan memiliki kemampuan hipnotis untuk mengendalikan manusia. Dan di sini juga sudah tercipta banyak banget Gochizo seperti ini yang akan disebar di bumi. Pada momen ini, Jeffrey juga sempat menanyakan kepada Niep kenapa Niep mengkhianati Pak Boka, dan jawaban Niep di sini masih sama, karena menurut Niep itu adalah peluang emas untuk mengalahkan Pak Boka untuk kejayaan keluarga Stomak. Sepertinya Niep masih memang benar-benar menginginkan kejayaan keluarga Stomak. Dia memang tidak ada niat menipu atau memanfaatkan Soma. Tujuan Niep memang murni untuk mengalahkan Pak Boka, tapi sayangnya Pak Boka lebih cerdik dari Niep. Dari perkataan Niep di sini, si Jeffrey akhirnya menyadari kalau Soma memang Niep rencanakan sebagai kartu as dari keluarga Stomak, sedangkan Jeffrey dia memang cuma dijadikan bahan percobaan oleh Niep sebagai perbandingan terhadap kekuatannya Soma. Di sisi lain, Soma sempat masuk ke dunia Granut lagi karena khawatir pada kakaknya, tapi nampaknya pintunya sudah dirubah hingga Soma tidak bisa mengakses pintu ini lagi. Sachika yang mengetahui Soma datang ke sana berinisiatif mengajak Soma membeli cemilan untuk menyegarkan pikiran Soma sekaligus untuk menambah stok Gochizo, karena kita tahu pada pertarungan sebelumnya Soma sudah menggunakan final formnya untuk melawan Pak Boka, dan di sana Soma kalah dan harusnya Soma sudah kehabisan stok Gochizo untuk saat ini. Dan sekaligus disinilah Sachika mengajak Soma pergi ke toko Paman Masaru untuk menambah stok Gochizo-nya. Hingga mereka datang ke toko Paman Masaru, saat inilah rencana Pak Boka mulai dijalankan. Setelah semua Gochizo baru ini tercipta, para Gochizo ini disebarkan oleh Lisel dan Jeffrey, di mana para Gochizo ini akan menyebarkan racun dari Lakia sekaligus juga pengaruh hipnotis. Tapi yang aneh, tidak ada orang yang menyadari kalau ada benda aneh berkeliaran sebanyak itu, hingga banyak orang yang terkena pengaruh dari dua Gochizo ini yang membuat orang-orang tiba-tiba bahagia, bahkan termasuk Sachika dan Paman Masaru juga.
terkena efek dari Gochizo ini, tapi sepertinya cuma manusia saja yang terkena efek dari Gochizo ini, karena Lakia yang seorang granut dan Soma yang setengah granut tidak terpengaruh pada efek dua Dame Gochizo ini. Tapi Bang Yanto yang seorang manusia bisa terpengaruh pada efek dari Dame Gochizo ini meski sebentar. Mungkin karena pengaruh organ granut di dalam tubuh Bang Yanto sehingga efek hipnotis dari dua Gochizo ini tidak begitu berpengaruh pada Bang Yanto. Jadi aku rasa efek hipnotis dari Gochizo ini lebih kecil dari Pak Suga sebelumnya, karena di sini Bang Yanto nampak bisa kembali normal dengan sangat cepat. Padahal sebelumnya saat terkena pengaruh dari Pak Suga, Bang Yanto susah banget lepas dari pengaruh Pak Suga itu. Nah, dengan semua orang yang sudah terkena pengaruh dari dua Dame Gochizo ini, Lee Seal dengan mudah bisa mengarahkan semua korbannya ke suatu tempat yang dia inginkan. Hingga dengan gampangnya Lee Seal dan anak buahnya bisa menangkap manusia satu persatu, mengubah orang-orang yang sudah terkena hipnotis dan racun bahagia dari Lakia ini dijadikan hitopres berkualitas tinggi. Anehnya, dengan banyaknya orang yang bertingkah aneh, bahkan beberapa lokasi sampai sepi bahkan kosong, di sini masih belum ada pihak keamanan seperti polisi yang bertindak pada situasi yang genting seperti ini. Mungkin para polisi juga terkena pengaruh hipnotis dari dua Gochizo ini, hingga cuma Soma sendiri yang datang dan berusaha menghentikan perbuatan Lee Seal ini. Tapi yang kali ini Soma hadapi adalah Niap, kakaknya Soma sendiri, yang ternyata sudah memohon ampun dan berjanji setia kepada Pak Boka, di mana dia berjanji dia akan mengalahkan Akagabu. Nah, di tengah pertarungan ini juga datang Bang Yanto langsung dengan form terkuatnya menyerang Niap. Di sini Niap menyalahkan Soma atas kegagalan rencana mereka sebelumnya. Jadi demi nyawanya sendiri, Niap gak punya pilihan lain selain mengalahkan Soma, hingga terjadi pertarungan Niap melawan Soma dan Bang Yanto, di mana Soma kali ini menggunakan Keking Form, karena mungkin setelah kejadian di episode minggu lalu, Soma sudah kehabisan Gochizo untuk final formnya, sehingga form yang paling pas untuk melawan Niap ya Keking Form yang abadi. Pada pertarungan kali ini Niap bisa mengungguli Soma dan Bang Yanto, tapi pas Pak Boka muncul, barulah Niap menunjukkan rencana dia sebenarnya, yaitu dia sudah memasang bom pada setiap Gochizo Dame yang dia buat sebelumnya, dan Gochizo Dame itu sudah tersebar di mana-mana. Dan Niap akan meledakkan Gochizo ini untuk menggagalkan semua rencana Pak Boka. Satu lagi rencana gegabah dari Niap yang nampak sudah depresi menghadapi Pak Boka, bahkan rencana ini menurutku lebih buruk dari rencana sebelumnya. Mari kita cek rencana sebelumnya jika rencana tersebut berhasil, karena bisa dibilang rencana sebelumnya itu masih rencana yang cukup jenius. Karena jika Soma berhasil mengalahkan Pak Boka dan pintu di dunia granut ditutup, maka Niap orang yang paling diuntungkan dalam situasi ini. Karena tanpa makanan dari dunia manusia, Soma pasti akan lemah dan stok Gochizo-nya pasti akan bisa habis. Yang tersisa kemungkinan cuma Keking Form yang abadi, sedangkan Niap punya semua teknologi dari cloning, racun Lakia, bahkan hingga hipnotis. Jadi jika rencana sebelumnya berhasil, bisa jadi Niaplah orang yang paling berkuasa di dunia granut. Sebuah rencana yang jenius, tapi Pak Boka lebih licik lagi. Sedangkan rencana kali ini jika diledakkan semua Gochizo, yang akan jadi korban ya manusia di sekitarnya. Sedangkan Pak Boka pastinya akan baik-baik saja, kecuali dia menggunakan semua Gochizo Dame ini untuk mengurung Pak Boka kemudian dia ledakkan. Tapi di sini rencana Niap dia akan meledakkan semua Gochizo yang tersebar. Jadi yang hancur cuma rencananya Pak Boka saja, sehingga dia tidak bisa membuat banyak hitopres dalam waktu dekat. Sedangkan Pak Boka sepertinya akan masih hidup dan kemungkinan dia akan membunuh Niap setelahnya. Sedangkan pabrik stomach masih bisa digunakan dan pintu ke dunia manusia juga masih terbuka. Masih ada Lee Seal dan Jeffrey juga yang mengerti bagaimana cara membuat Dark Snake. Jadi rencana Niap kali ini cuma menunda rencana Pak Boka. Di mana mungkin rencana Niap kali ini jika berhasil, dia mungkin bisa mencegah Pak Boka untuk menjadi presiden sekali lagi. Tapi Pak Boka tetap bisa membuat Dark Snake untuk pelan-pelan mulai mengendalikan para granut di sekitarnya. Tapi sayangnya rencana Niap sekali lagi gagal karena sudah diwaspadai oleh Pak Boka Jardak. Hingga Boka sudah menukar detonator dengan bom peledak yang bisa membunuh Niap seketika.
Jadi berasa Niap ini mati konyol untuk karakter yang disebutkan sebagai karakter jenius. Aku sebenarnya lebih suka Niap dibunuh langsung oleh Pak Boka, tapi dengan begini menunjukkan kalau Pak Boka lebih licik dari Niap. Sudah kuat dan licik juga. Kematian Niap ini juga menutup episode kali ini, tapi di sisi lain, Lakia yang berusaha mencegah Sachika dan Paman Masaru pergi ke tempat Lisial sebelumnya, bahkan sampai merubah mereka menjadi Hitopres, kini berhadapan dengan si Jepri untuk memperebutkan Hitopres Sachika dan Paman Masaru. Tapi pertarungan ini tidak diperlihatkan di episode kali ini. Kita akan lanjutkan di episode minggu depan, di mana minggu depan kita akan melihat bentuk full granut dari Pak Boka yang akan dihadapi oleh 4 orang sekaligus. 3 Kamen Rider utama kita bekerja sama dengan Lango untuk menghadapi Pak Boka, dan minggu depan juga menjadi debut dari Kamen Rider Gabu Amazing Gummy Form. Nah, kalau kalian, bagaimana menurut pendapat kalian rencana Niap kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa, jika kalian suka pada pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.